Dengan melihat bahwa remaja adalah generasi gereja yang perlu juga mendapat perhatian, maka Klasis Amanuban Tengah Utara menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas pelayan anak dan remaja untuk 65 orang pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 di Gereja Gemit Anugerah Nobi-Nobi. Kegiatan ini menggunakan modul Empowered Worldview for Kids dengan tujuan memperlengkapi para pelayan anak remaja dan taruna agar mampu menanamkan pandangan terhadap dunia hari ini dengan berlandaskan firman Tuhan kepada anak-anak. Modul ini adalah hasil kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia. Kegiatan diawali dengan ibadah pembukaan yang dipimpin oleh Pendeta Desi Boki dengan dasar firman dari Roma 12 ayat 1-8. Dalam perenungannya, peserta diajak untuk memandang setiap tantangan pelayanan bukan sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan mengalami perubahan. Ditekankan pula bahwa Allah kerap memakai orang-orang biasa untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi kemuliaannya. Berulang kali Pendeta Desi menegaskan agar memandang anak-anak menggunakan kacamata Kristus. Pesan dan suara Gembala Majelis Klasis Amanuban Tengah Utara yang disampaikan oleh Penatua Delvi Banoet, anggota MKH Bidang Pendidikan dan Hukum. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada anak-anak merupakan pelayanan yang sangat mulia, karena menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai iman dan karakter Kristen sejak usia dini. Karena itu, para pelayan PART diharapkan tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga teladan yang baik serta kreatif dalam menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Tetapi menjadi kesempatan penting untuk melengkapi para pelayan PART agar semakin setia dan bijaksana dalam mendampingi generasi Tuhan. Pelatihan dipandu oleh Pendeta Melda Misa dan Vikaris Richard, yang secara bergantian menyampaikan 8 modul pembelajaran. Materi diawali dengan Allah pencipta segala sesuatu, yang dibawakan oleh Vikaris Richard, kemudian dilanjutkan dengan modul melihat dunia dengan bimbingan firman Tuhan, yang disampaikan oleh Pendeta Melda. Modul-modul berikutnya membahas berbagai tema penting, termasuk identitas manusia sebagai gambar dan rupa Allah, tujuan hidup manusia, hingga panggilan untuk mengasihi sesama sebagai ciptaan Tuhan. Pada hari kedua, peserta menerima materi modul 7 dan modul 8, kemudian mengikuti sesi simulasi dan praktik mengajar. Melalui kegiatan ini, para peserta diberi kesempatan untuk mengulangi seluruh materi yang telah dipelajari sekaligus mempraktikkan cara mengajarkannya kepada anak-anak. Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Hal ini tampak dari kemampuan peserta dalam melaksanakan simulasi dan praktik mengajar dengan baik. Pemahaman yang diperoleh selama pelatihan menunjukkan bahwa materi yang diberikan dapat diterima dan dipahami secara efektif oleh para peserta. Sebagai bentuk tindak lanjut, setiap peserta menyusun rencana aksi pelayanan yang akan diterapkan di jemaat masing-masing. Peserta yang berasal dari 21 jemaat atau mata jemaat akan melanjutkan modul ini kepada paling tidak 420 anak, dan akan dimonitoring pada bulan September 2026. Untuk rencana tindak lanjut, kawan-kawan pulang ini minggu depan sosialisasi. Minggu berikutnya itu mulai perekrutan anak. Dan minggu kedua Juni, kita semua rame-rame eksekusi. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan ibadah penutupan yang dipimpin oleh Penatua Tuce Akailupa. Melalui pelatihan ini, para pelayan PART diharapkan semakin diperlengkapi untuk membimbing generasi muda gereja, agar mampu melihat dunia dari perspektif Alkitab dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tuhan dimuliakan.